Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller Snatchers tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang cewek cantik yang ngelahirin bayi monster. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok ada beberapa murid sekolah lagi belajar tentang kecebong. Di kelas itu ada geng anak gaul. Sarah ngasih tahu Kiana kalau dia bakalan datang ke pesta dugemnya. Biar kelihatan keren dan bandel, Sarah ngejek Haley, si kutu buku yang dulu jadi sahabatnya. Di kelas itu Sarah juga punya mantan bernama Skyler. Karena baru putus, jadi dia masih belum bisa move on. Waktu jam istirahat dijumpainnya Skyler buat ngobrol-ngobrol santai ya kan. Tapi ternyata dia malah dicuekin. Skyler masih marah gara-gara Sarah nggak mau diajak main tepuk tangan. Abis ngelampiasin emosi, si cowok biawa ini pun pergi gitu aja. Gak taunya waktu di malam hari, Sarah nekat pergi ke rumah Skyler. Biar bisa balikan dengan cowok paling keren di sekolah, akhirnya dia pun setuju buat main tepuk tangan. Disuruhlah pakai balon sutra dulu ya kan. Tapi nggak mau pula Skyler. Jadi mau nggak mau si Sarah terpaksa ngikutin kemauannya. Waktu lagi adu mekanik, Sarah ngerasa ada yang aneh dengan tingkah laku Skyler. Di keesokan harinya, hubungan mereka jadi romantis sekali. Pas mau cipokan ya kan, tiba-tiba aja Sarah muntah-muntah. Dia jadi ngerasa nggak enak badan. Saat lagi di kantin, Kiana ngejek kejadian tadi. Dia langsung nuduh kalau Sarah lagi bunting. Dipikir ya nggak mungkin lah, kan baru main tadi malam. Gak taunya waktu di malam hari Sarah jadi terotak. Dia langsung pakai test pack buat ngecek. Ternyata hasil negatif. Ngerasa lega lah dia ya kan. Sarah langsung pergi tidur dan ngebuang test pack tadi ke tong sampah. Namun gak disangka hasilnya berubah jadi lingkaran senyum. Itu berarti memang betul Sarah memang lagi bunting. Di keesokan pagi Sarah terkejut nengok perutnya udah jadi bengkak aja. Kok bisa pula pikirnya? Cuma dalam satu malam aja perutnya udah kayak mamak-mamak bunting 9 bulan. Tiba-tiba aja mamaknya mau datang bangunin tidur. Sarah jadi ketakutan kali. Dia cepat-cepat kabur dari kamar dan berondok di bawah jendela. Biar nggak dicariin, Sarah ngirim pesan kalau lagi pergi keluar bentar. Setelah mamaknya pergi, Sarah nelpon Skyler. Tapi dia malah ragu buat ngasih tahu masalah itu. Kemudian ditelepon si Kiana. Tapi percuma aja, dia malah langsung sibuk gosipin orang. Si Sarah ya jadi takut lah. Jadi bahan gosip sekolah pula kalau dikasih tahu dia lagi bunting. Gak ada pilihan lain, akhirnya Sarah pergi jumpain Haley, sahabat yang dulu dia tinggalkan. Haley yang nengok perut Sarah jadi bunting hanya dalam satu malam, bagi dia gak masuk akal kali. Tapi karena dia gak nyimpan dendam dan masih baik hati, Haley pun mau bantuin masalah sahabatnya itu. Langsung pergilah orang itu dua ke klinik terdekat ya kan. Abis siap ngisi formulir, Sarah pun ketemu sama perawat. Ngedengar pernyataan aneh Sarah, si perawat ngira dia kebanyakan ngelem. Mana mungkin bangun dari tidur tiba-tiba perut langsung bunting aja. Biar tahu apa isi perut, langsung diperiksalah pakai USG. Gak taunya si perawat terkejut gara-gara ditengok bentuk bayi kayak serangga. Cepat-cepat dipanggil dokter buat meriksa keadaannya. Ternyata si Sarah udah ngalamin kontraksi. Langsung siap-siaplah si dokter buat lahiran. Tiba-tiba aja ya kan weh, cerot, pecah kepala si dokter. Ternyata yang lahir monster ganas weh. Si monster lompat ke seluruh ruangan dan lampu pun jadi mati. Waktu lampu meja dihidupin, mendadak monster itu lompat ke muka perawat. Dengan ekor tajam yang dicucukkan ke batang leher, monster itu jadi bisa ngendaliin badan si perawat. Dengan make alat kejut jantung, Sarah dan Haley pun akhirnya berhasil kabur dari sana. Dirasa udah jauh dari tempat klinik tadi, mereka berhenti bentar di galon bensin. Gak taunya ya kan weh, perut Sarah masih bunting. Dan ternyata masih ada satu bayi monster lagi yang belum keluar. Jadi panik kali lah orang itu dua. Haley nyuruh ngabarin masalah itu ke Skyler. Tapi Sarah gak mau. Dia takut ditinggalin kalau sampai cowoknya tahu. Karena kebetulan di malam itu mamanya si Sarah lagi ngajar bimbel, akhirnya mereka ke rumah buat ngeluarin bayi monster itu ke blender. Di tempat klinik tadi, ada seorang pria penasaran yang masuk ke dalam. Oh, nggak taunya monster tadi masih hidup. Mana ada cerita, langsung dikendalikan badannya.
Gak berapa lama polisi pun datang ke tempat itu. Si Pak Paul Oscar nemu formulir pasien terakhir, jadi dia tahu data pribadi Sarah. Abis nyoba segala cara tapi tetap nggak bisa buat bayi monsternya keluar, mereka berdua mutusin pergi ke peternakan Dave, kawan mereka yang sering bantu lahiran kuda. Saat dalam perjalanan menuju ke sana, gak disangka ternyata monster itu tahu keberadaan mereka. Waktu mobil berhenti di lampu merah, si monster itu berusaha naik. Namun terjatuh pula dia gara-gara mobilnya udah jalan lagi. Cuma plat mobil si Hailey lah yang berhasil ketarik. Gak berapa lama akhirnya mereka sampai di rumah Dave. Ngedengar masalah yang lagi dihadapin Sarah, Dave ya tentu aja ketawa gak percaya. Tapi walaupun kayak gitu dia tetap mau bantuin. Si Pak Paul baru aja dari rumah Sarah, tapi rumah gak ada orang. Kebetulan pula di tengah jalan dia nemu plat mobil Hailey yang terjatuh tadi. Dicek di laptop dia lah ya kan. Si Pak Paul jadi tahu kalau plat mobil itu berhubungan dengan data di formulir pasien. Persiapan ngerangsang agar bisa kontraksi dengan cepat pun dimulai. Kedua kaki dilebarin, mesin penggiling dihidupin. Abis itu Dave masukin obat pakai jarum gede ke perut Sarah. Wih, gak kebayanglah sakitnya itu. Pasti gak kayak digigit semut. Sarah ngeden sekuat mungkin, tapi ternyata cara itu gak berhasil. Pas Dave mau nyuntikkan obat itu lagi, gak disangka tiba-tiba aja si Pak Paul udah nyampe di situ. Kebetulan mamanya si Sarah baru pulang ngajar. Pas dapat telepon dari Pak Paul, langsung terkejut batin lah dia. Gak berapa lama setelah mereka dibawa ke kantor polisi, si monster baru aja nyampe di situ. Sarah akhirnya ketemu sama mamanya. Oh, habis sekali dia kena marah. Walaupun udah dikasih tahu kejadian sebenarnya, tapi mereka sama sekali nggak percaya. Tiba-tiba aja ya kan terdengar suara teriakan seorang polisi. Rupanya si monster biawak udah datang ke tempat itu. Jadi percayalah mereka dengan cakap si Sarah tadi. Mana ada cerita, satu persatu semua polisi pada bermatian dibuat. Dave ngasih tahu kalau si monster punya insting mirip kampret, makanya itu dia bisa tahu keberadaan janinnya. Si Dave nyuruh mereka ke ruang bukti buat ngambil obat kontraksi yang udah disita sama Pak Paul. Dosisnya mau ditambah biar janin monster mati dan Sarah nggak kena kejar lagi. Ternyata si Pak Paul Oscar pun juga udah kena serang. Abis itu sial kali si Dave, lehernya kena putar 180 derajat. Si monster udah datang mau nangkap, tapi nggak disangka mamanya ngorbanin diri biar mereka berdua bisa selamat masuk ke ruangan itu. Jadi terbengong pauk lah si Sarah. Hailey berhasil nemu obat kerasnya. Pas mau disuntikkan ke perut, tiba-tiba aja pintu kedobrak. Ternyata ya kan mamanya sekarang udah dikendalikan sama monster biawak. Si Hailey langsung kena tepuk sampai kecampak, dan Sarah nggak bisa berbuat apa-apa. Mendadak dia ngalamin kontraksi sampai teriak-teriak, dan akhirnya bayi monster pun keluar. Wah, apa nggak ngeri kali monster kayak gitu keluar dari lubang donat pinknya kan Gila. Abis dari lahiran, Sarah pun langsung terkapar pingsan. Waktu dia udah sadarkan diri, gak taunya Hailey bawa Sarah ke rumah Skyler. Diceritakanlah apa yang udah terjadi ya kan. Tapi babi kali cowoknya ini, marah pula dia pas dengar Sarah bunting. Abis itu gak berapa lama dihiburnya. Tapi si biawak ini malah sempat pula minta jatah main. Sarah ngerasa aneh, semenjak Skyler pulang liburan dari Meksiko, tingkah lakunya berubah drastis. Setiap hari bawaan cowoknya naik terus, pengen minta jatah aja. Karena gak dikasih Sarah, Skyler pun pergi gitu aja ninggalin dia. Memang monyet kali cowok kayak gitu ya kan. Si monster jantan yang masih make badan mama Sarah buat bantuin jalan, dia pergi ke Indo April buat ngasih makan monster betina yang baru lahir tadi. Cuma bentar aja, udah langsung gede kali badannya. Sarah nangis di kamar mandi, nyesalin semua perbuatannya. Waktu mau ngambil tisu, ternyata tisunya udah habis dibuang ke tong sampah. Dan gak sengaja dia nemu laptop Skyler di situ. Pahamlah kalian buat apa ya kan? Laptop gak bisa dibuka karena minta password. Jadi Hailey ngasih usul buat bawa ke rumah abangnya yang anak IT. Sekalian juga dibawanya cenderamata dari liburan Skyler di Meksiko kemarin. Dipikir Sarah benda itu ada hubungannya. Gak berapa lama sampai orang itu ya kan. Pas laptop berhasil dibobol, keluar suara tepuk tangan yes no. Jadi terbodoh diam orang itu tiga. Jadi kan dari pemeriksaan video Skyler selama liburan di Meksiko, mereka jadi tahu kalau monster itu adalah serangga kuno yang suka kawin. Gara-gara Skyler nggak sengaja matahin patung burung suku Maya pakai pedang keramat, nggak disangka dari lubang patung itu dia ngirup semacam gas beracun.
Jadi itulah yang udah buat susu kental Skyler tercemar kecebong monster. Seorang pria nelpon kantor polisi buat ngelapor keadaan Indo April yang lagi diserang monster. Dan gak disangka ternyata si Pak Pol Oscar masih hidup. Langsung pigilah dia ke sana buat ngecek TKP. Dari lukisan sejarah suku Maya, kita dikasih tahu kalau dua monster tadi akan banyak makan daging orang biar ngasilin banyak gas beracun. Gak mau hal itu sampai terjadi, mereka bertiga segera nyari tahu tempat publik yang di larut malam masih rame orang. Diteleponlah kantor Indo April ya kan. Kebetulan pula si Pak Pol Oscar lagi ada di ruang security. Dari kamera CCTV dia ngasih tahu kalau mamanya masih dikendaliin sama monster biawak. Gak pakai banyak bacot, Sarah dan Haley langsung bergegas menuju ke sana. Namun gak disangka dua monster itu udah cabut pergi nyari mangsa di tempat rame lainnya. Langsung dikejarlah sama si Pak Pol. Gak berapa lama akhirnya mereka sampai di Indo April yang udah hancur berserak. Walaupun terlambat datang, tapi Sarah dapat feeling kalau monster itu pasti pergi ke rumah Kiana. Soalnya di sana lagi ada pesta dugem. Pasti banyak anak muda yang lagi main tepuk tangan. Oh, mana ada cerita. Misi penyelamatan bumi pun disiapkan orang itu dua. Ternyata mama si Sarah masih hidup. Dia ditahan di gudang bawah tanah rumah Kiana. Gak berapa lama akhirnya mereka pun sampai di sana. Sebelum si Sarah buru-buru masuk, Haley ngasih jaketnya buat nutupin pantat yang berselemak darah. Abis itu langsung didobraklah pintu. Sarah teriak-teriak ngasih tahu kalau monster alien bakalan datang. Tapi percuma aja, mereka semua gak ada yang percaya. Malah Sarah dan Haley diejek karena penampilan yang aneh kali. Waktu Sarah tahu kalau Skyler lagi main tepuk tangan sama Kiana, oh mana ada cerita, langsung masuklah dia ke kamar. Bukannya marah karena udah selingkuh, tapi Sarah emosi nanyain apa dia udah cerot apa belum. Pas tahu si Skyler biawak ini belum cerot, Sarah langsung nendang pantatnya dan nyuruh semua orang pergi dari rumah itu. Tapi bukannya minta maaf, Skyler malah maki-maki Sarah gara-gara nggak mau diajak main tepuk tangan. Oh, gedegam, kena tepuk mukanya sampai jatuh pingsan. Tiba-tiba aja ya kan si monster jantan lompat ke badan Kiana. Jadi pada berhamburan ketakutan lah semua orang. Si Haley ditunjang sampai kecampak. Abis itu leher si Sarah kena cekek. Namun gak disangka Haley cepat tersadar dari pingsannya. Ditengok burung Skyler lagi tegang, langsung dikasih penjepit listrik. Terkontak-kontak orang itu dua. Mendadak si monster kecampak ke dalam blender. Sarah langsung cepat-cepat nutup dan hidupin blender. Akhirnya si monster jantan pun mati jadi jus pokat kocok. Gak mau buang-buang waktu, Sarah nekat pergi sendiri ke gudang buat nyelamatin mamanya. Dicari-cari, dan akhirnya ketemu. Ditengok si monster betina udah mau ngamuk, Sarah cepat-cepat ngeluarin mamanya dari situ. Tapi dia malah kena seruduk pula sampai kecampak. Abis itu bahunya kena tusuk. Biar gak digigit, Sarah naruh senjata kuno buat ngeganjal mulutnya. Gak taunya selang gas udah bocor. Sarah berniat bunuh diri biar monster mati terbakar. Tapi ditengok kalau ada botol obat keras di jaket Haley, dia langsung campain ke dalam mulutnya. Cepat-cepat si Sarah pergi dari situ. Gak disangka Haley berhasil buka pintu. Dia langsung ngasih tangannya biar Sarah bisa selamat. Mulut si monster udah berbusa. Dan dalam hitungan detik aja badannya meledak hancur. Akhirnya teror monster yang suka kawin pun udah selesai. Ambulan udah pada berdatangan. Dan gak disangka si Pak Pol Oscar baru nyampe ke tempat itu. Oh alah, udah kayak polisi India aja lah ya kan. Datang belakangan pas masalah udah kelar. Sarah ngucapin terima kasih ke Haley sahabatnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oh iya, ada post kreditnya Si Skyler dibawa sama agen rahasia. Badannya mau dicek apakah di burungnya masih mengandung benih monster apa enggak. Udah gitu aja post kreditnya. Oke guys, demikian alur film Snatchers tahun 2019. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kalau udah dikasih kepercayaan sama orang tua, jangan pernah dirusak. Oke? Ya udahlah dulu ya Tetap dukung channel Cheers Project biar makin sering-sering upload video baru. Terima kasih and cheers.